salah satu mahasiswa program S1 IBMT, Jennifer Angelina Gunawan, akan mempresentasikan skripsi dengan judul pengaruh website quality dan electronic word of mouth terhadap keputusbelian di situs Agoda. Nah, kepada Jennifer diberikan waktu maksimal 10 menit untuk mempresentasikan skripsi ini. Bagi penguji, Mr. Richard, Pak Yudit, terima kasih atas kehadirannya. Waktu dipersilakan, Jennifer. Time is yours. Thank you, ma'am. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, good evening. Ya, selamat malam Mr. Richard, Mbak Yudit. Terima kasih waktunya hari ini. Sudah meluangkan waktunya sampai malam-malam begini. Iya. Semuanya salam sehat. Sebelumnya salam sehat. Ya, ini karena salam sehat. Iya. Pertama kalinya ini untuk melakukan ini untuk Jennifer. Ya. Malam ini Jennifer mau presentasikan judul skripsi Jennifer, yaitu pengaruh website quality dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembentuk Agoda. Penelitian ini Jennifer lakukan pada pengguna internet di kota Surabaya yang pernah melakukan transaksi di situs-situs Agoda. Sehingga bisa dikatakan ini dari judulnya kita bisa tahu kalau Jennifer melakukan penelitiannya menggunakan tekniknya yang purposive sampling, jadi hanya khusus untuk orang yang pernah melakukan transaksi di situs Agoda aja dan di kota Surabaya. Lalu yang latar belakangi Jennifer mengambil topik ini karena Jennifer sebagai pengguna situs Agoda, termasuk juga pengguna loyal karena sudah menggunakannya dalam waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, untuk membeli tiket, untuk membeli hotel, membeli untuk menginap, gitu. Can you share Jennifer? Ya. Share screen, slide. Slide-nya gimana caranya? Share screen. Iya. Ke screen-nya dulu, terus habis itu share. Open dulu, PowerPoint-nya dibuka dulu, kemudian nanti Jennifer bisa. Ini adanya gini, di bawah ini participant, chat, share screen, record, reaction. Ya, share screen. Buka dulu filenya, kalau nggak dibuka dulu nggak bisa. Harus share screen. Jennifer pakai PowerPoint atau gini. Full screen. This is your first time to using Zoom? Iya, first time Pak Yudit. Ya, Not so familiar with Zoom. Jadi ini slide-nya Jennifer buka. Jennifer buka, terus? Udah, slide-nya sudah? Sudah. PowerPoint. Oke, PowerPoint sudah dibuka? Sudah. Ya. Diklik share file. Klik share screen. Share screen. Bawah. Di panelnya partisipan dan lain-lain itu. Sebentar ya. Nah, guru-guru online. Dibuka satu teleponnya. Share screen, ya. Udah. Share screen. Soalnya tante ini sampai. Terus gini share. Udah kelihatan? Starting. Ya. Oke, sudah. Iya. Sudah. Berarti ini begini kelihatan ganti ya, Mem? Iya. Daftar isi. Ya, ini daftar isinya dirangkum seperti ini. Bagiannya bab 1, 2, 3, 4, 5. 1 ini latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Untuk latar belakang masalahnya, itu karena waktu tahun lalu, waktu debat presiden itu, pilpres itu
Pak Jokowi kan nanya yang sampai jadi viral itu ke Bapak Prabowo, itu nanya mengenai unicorn. Nah, itu Jennifer tertarik itu juga karena unicorn, apa sih unicorn itu? Karena waktu itu juga. Terus ternyata unicorn itu adalah perusahaan yang valuasinya itu lebih dari miliar US dollar. Nah, itu di Asia Tenggara sini cuma ada 7, dan 4 itu ternyata ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini termasuk hebat banget, dia punya 4 unicorn. Bahkan salah satu itu sudah jadi dekakorn. 1 miliar US dollar itu sekitar 150 triliun gitu. Terus Indonesia ini benar-benar dia, Pak Jokowi sudah bangun Palapa itu kayak tol langit gitu dari Indonesia. Agoda sendiri itu merupakan anak perusahaannya dari Booking Holdings. Booking Holdings itu perusahaan marketplace untuk traveling gitu, seperti marketplace buat perusahaan-perusahaan traveling untuk kayak tiket hotel, tiket pesawat seperti itu. Agoda ini anak perusahaannya dibeli waktu tahun 2005 oleh Booking Holdings. Nah, terus waktu Jennifer menggunakan website Agoda itu waktu ketika memutuskan membeli hotel yang mana, itu selalu ada masalah. Masalahnya itu enaknya percaya yang mana ya? Apakah percaya sama informasi yang disediakan sama websitenya itu sendiri? Website Agoda kan dia menyediakan banyak informasi seperti foto-foto ruangannya, foto hotelnya, fasilitas, terus lokasinya segala macam itu Agoda lengkap. Terus Jennifer selalu melihat reviewnya pengguna untuk memutuskan membeli itu. Karena kan kalau namanya perusahaan untuk melakukan marketing pasti membagus-baguskan produknya begitu. Jadi Jennifer selalu mengambil keputusan itu antara ini informasi dari website sama dari electronic word of mouth itu tadi, berupa kayak review dan rating dari pengguna-pengguna lain yang sudah pernah tinggal di hotel itu. Soalnya di situs Agoda yang bisa melakukan rating sama nulis review itu hanya yang sudah pernah nginap di hotel itu. Jadi nanti menunya keluar ketika nginapnya sudah selesai, perjalanan sudah selesai, nanti akan dikasih link di emailnya itu untuk nulis review dan rating seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa nulis e-worm itu di website Agoda. Jadi karena latar belakangnya itu masalahnya dari Jennifer sendiri merasakan ada masalah seperti itu, sehingga tertarik untuk ini. Untuk perumusan masalahnya ada 3. Bagaimana pengaruhnya website kualitas website terhadap keputusan pembelian di situs Agoda. Terus yang kedua, variabel keduanya yang tadi itu review, rating, electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian. Terus di antara 2 variabel ini, X1 dan X2, website quality dan e-worm, yang mana yang lebih dominan berpengaruh ke keputusan pembelian di situs Agoda. Ini perumusan masalah, pokok permasalahannya, pembatasannya, ini tadi variabel-variabel. Terus untuk variabel website quality ada 3 dimensi. Dimensinya yaitu usability. Usability ini kegunaan dari website itu sendiri. Jadi seperti bagaimana kalau kita menggunakan website itu. Jadi website itu apakah mudah digunakan, terus desainnya seperti apa, menarik atau enggak, seperti itu. Itu yang usability. Information quality itu mengenai kualitas informasi yang ada di dalam website itu. Jadi kualitasnya itu websitenya, informasinya jelas atau enggak, mudah ditangkap atau bertele-tele, seperti itu. Terus service interaction quality ini lebih ke kayak perasaan pengguna website itu. Jadi kalau perasaan empati gitu, jadi misalnya kita kalau menggunakan website itu merasa aman dari kayak website ini bisa jaga data kita seperti itu. Terus saya percaya kalau di website ini saya belanja nanti saya bisa dapat barang yang sesuai seperti yang dia janjikan seperti itu.
itu yang service interest and quality. Untuk variabel IWOM itu seperti tadi, itu review sama rating. Untuk IWOM ini sendiri ada 5 dimensi. Ada 5 dimensi, itu credibility, jadi kredibilitas sumber yang menulis review dan ratingnya tadi di situs Agoda. Jadi seperti kayak nanti di review rating itu credibility kelihatan nanti ini yang nulis review dari negara mana, seperti itu. Terus dia ini traveler yang solo atau family atau businessman, seperti itu. Terus kalau untuk dimensi kedua itu information credibility, itu mengenai kredibilitas informasinya yang ditulis. Jadi kayak informasinya itu mampu menimbulkan kepercayaan nggak bagi yang menerima informasi gitu. Informasi, jadi kualitas informasinya berkualitas apa enggak. Langsung ke hasil penelitian aja karena waktunya Terbatas tidak ya. banyak. Iya ya. Tekniknya ini menggunakan teknik SAM, analisisnya terus pakai programnya Amos 21. Ini kerangka berpikirnya seperti ini. Jadi kalau dirangkum variabel dimensi sama ininya, terus untuk pembahas hasilnya ini karakteristik responden. Ada 7 karakteristik yang diteliti. Terus untuk hasil kesimpulannya yang pasti dilakukan uji-uji ini yang seharusnya memang harus dilakukan, uji validitas, terus reliabilitas pakai SPSS 21. Terus untuk pengujian SAM-nya yang untuk semua full-nya itu tadi pakai Amos, software Amos. Setelah dihitung, setelah dihitung kelihatan ini hasil uji hipotesanya di program Amos. P-nya ini bintang-bintang ini berarti lebih kecil, maksudnya lebih kecil dari 0,00 gitu. Jadi kalau program Amos, kalau P-nya lebih kecil berarti itu berpengaruh. Kayak yang kuning-kuning itu web quality, ke KP itu keputusan pembelian, P-nya bintang-bintang berarti kecil sekali, itu berarti berpengaruh. Terus nilainya 1.316 itu positif, jadi berpengaruhnya positif. Jadi semakin bagus website quality, maka berpengaruh positif ke keputusan pembelian. Misalnya website quality-nya jelek, berarti juga berpengaruh negatif. Kalau misalnya itu negatif. Jadi kalau yang IWOM juga bintang-bintang tipenya itu berarti IWOM ini berpengaruh ke keputusan pembelian, nilainya juga positif. Jadi dia kalau misalnya IWOM positif, dia berpengaruh positif ke keputusan pembelian. Begitu. Terus kalau mau melihat seberapa besar pengaruhnya, itu dilihat di program Amos tuh kelihatan ada menunya itu estimate matrix, standardized direct effect. Nah, ini kelihatan angkanya kalau IWOM 0.406, cara ngitungnya di kuadran, terus kali 100%. Jadi nanti kelihatan itu 36.84 pengaruhnya website quality ke keputusan. Terus yang untuk IWOM kalau dihitung itu berpengaruh 16.48%. Jadi kesimpulannya dua-dua sama-sama berpengaruh secara signifikan dan secara langsung berpengaruh. Website quality dan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan ternyata yang lebih besar pengaruhnya keputusan pembelian itu adalah yang website quality, kualitas website. Jadi dia berpengaruh 36.84%. Electronic word of mouth juga berpengaruh, tapi lebih kecil dibandingin yang kualitas website. Itu sekian kesimpulannya.
untuk saran, kalau untuk website, kalau untuk situs Agoda-nya, website Agoda, dari penelitian ini kelihatan kalau yang paling berpengaruh itu kualitas website. Jadi ya disarankan untuk situs Agoda itu, kalau menurut ini ya kuesionernya sih, menurut rata-rata sudah mereka bilang websitenya itu bagus seperti itu. Cuman ya perlu ditingkatkan lagi supaya bisa bersaing. Terus untuk e-worm-nya ternyata juga berpengaruh langsung dan signifikan juga. Jadi ya disarankan untuk Agoda tetap mengembangkan fasilitas kayak sarana prasarananya untuk nulis sama ngerating itu tadi. Kalau untuk penelitian selanjutnya disarankan itu kalau bisa penelitian selanjutnya meneliti lebih luas, karena Jennifer cuma meneliti terbatas di wilayah kota Surabaya. Mungkin nanti untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti seluruh Indonesia gitu. Jadi skalanya lebih besar. Terus juga e-worm itu. Ya, Sir. Ya, untuk yang e-worm, mungkin ke depan kalau penelitian selanjutnya tuh bisa juga meneliti e-worm yang nggak ditulis cuma di situs Agoda. Jadi kayak ada juga kan kayak apa tuh website yang khusus untuk nge-review kayak TripAdvisor kayak gitu. Itu kan khusus untuk reviewer gitu. Nah, itu mungkin bisa juga diteliti di situ juga e-wormnya. Jadi nggak terbatas situs Agoda. Ya, sekian presentasi dari Jennifer. Mungkin ada pertanyaan? Thank you, Jennifer. Saya persilahkan advisor penguji, Mr. Richard, Pak Yudit, silakan. Saya dulu, Pak Yudit atau saya? Boleh Mr. Richard dulu. Oke, Jennifer, thank you for your presentation. Saya masih sekali, ya kan? Karena interaksi sekali. Kalau yang 38% atau yang berapa persen lagi, yang 8% saya kira mungkin ya layak ya. Tapi apa cuman sekali beli, apa sudah cukup pinter untuk to give an assessment? Cukup. Justru karena dia cuma satu kali, itu jadi masukan yang sangat bagus untuk Agoda. Kenapa kok dia sampai nggak mau lagi gitu kan? Maksudnya 54% orang yang melakukan cuma satu kali toh ini, kenapa dia cuma melakukan satu kali aja gitu? Kan dia, berarti kan dia pasti jawab. Dia jawabannya, misalnya, oh ini website, oh jelek, ini jelek kan berarti masukan yang bagus buat review. Dari yang 38% saya anggap layak yang give a comment. Kalau yang 54% kenapa cuma sekali? Kamu tahu enggak? Apa mereka enggak butuh lagi atau memang cuma sekali aja? Kalau melihat dari hasil kuesioner angketnya, mereka ini 54% ini kan termasuk besar tuh, dominan 54%, dan rata-rata kalau dilihat semua itu jawabannya bagus. Jawabannya, skornya kalau di Likert itu, skornya tuh 3-5. 3-5, kebanyakan tuh 3-5. Tapi dalam pertanyaan di questionnya, ada enggak? Kenapa mereka baru sekali, apa butuh cuma baru sekali, atau baru sekali log on, apa ada alasan lain dia cuma log on sekali? Ada? Enggak ada. Karena kan cuman kuesionernya bukan tanya reason, tapi murni untuk yang Square itu, di Likert. So what did you ask them about this? Kamu tanya pernah log on gitu? Ya, jadi harus pernah kamu tidak tanya log on aja. Pernah bertransaksi itu berarti dia harus sampai beli. Jadi kalau misalnya cuman mampir di situs, terus lihat-lihat terus nggak beli, berarti dia nggak pernah bertransaksi. Jadi pernah bertransaksi ini dia nggak cuma log on, tapi harus pernah beli. Memutuskan membeli itu kenapa gitu dia memutuskan membeli gitu. Ya, dengan ini saya punya masalah dikit karena saya anggap yang 38% atau yang 8% lebih layak daripada yang 54%. That you don't know why they only log on once. Yes, that would have been better. Yes, so that's the first one. The next one itu